Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eno Najib, dari Prodi PGMI, nomor NIM 120250004. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat media pembelajaran yang berupa wayang dari kardus, karena anak-anak itu mereka cenderung lebih gampang menerima pelajaran ketika diselingi dengan cerita. Akan tetapi pada zaman sekarang itu anak-anak kalau hanya bercerita itu terkadang tidak mendengarkan, dan karena itu dengan media seperti wayang kulit atau wayang kardus itu membuat mereka lebih tertarik dan mau mendengarkan cerita, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa didengar oleh mereka. Berikut adalah tutorial pembuatannya. Jadi yang kita butuhkan adalah kardus, kemudian pensil, spidol, kemudian benang dan jarum, dan penghapus serta sapu lidi untuk memasangkan tangannya agar bisa bergerak. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Jadi pertama-tama kita membuat sketsa untuk wayangnya, karena saya ingin menyelipkan suatu pembelajaran mengenai menghormati orang tua, maka wayang saya buat itu berupa karakter Malin Kundang, sehingga nanti kita bisa menyelipkan motivasi agar mereka patuh kepada orang tua, khususnya kepada ibu mereka. Yang pertama-tama itu membuat sketsa. Ini sudah ada 3 sketsa, yaitu gambar Malin, terus istrinya, dan sketsa dari ibu Malin Kundang. Setelah menggambar sketsa tubuh, ini juga ada bagian tangan yang nanti dipasangkan ke wayang kulitnya agar bisa bergerak. Karena kita membuat 3 karakter, berarti membutuhkan 6 pasang tangan. Selanjutnya, setelah bagian-bagiannya kita potong, kemudian kita akan menebali pinggiran-pinggiran dari wayangnya menggunakan spidol.
Setelah semuanya terpasang, langkah terakhir adalah merakitnya menggunakan lidi atau menggunakan kayu kecil agar nanti tangannya bisa bergerak mengikuti arahan kita. Seperti ini jadinya. Kutuk kamu menjadi batu. Ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadikan motivasi bagi teman-teman dalam mengembangkan media pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan sore kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Malin Kundang. Yang saya tahu ceritanya siapa? Malin Kundang. Yang ditutup menjadi batu. Jadi Malin Kundang itu yaitu adalah seorang anak laki-laki dan ayahnya itu sudah meninggal. Jadi dia hidup dengan ibunya dan rumahnya itu dekat pantai. Jadi ibunya itu bekerja sebagai penjual ikan di pinggir pantai. Kalau kalian ke Rembang itu biasanya banyak kalau di pinggir-pinggir pantai banyak jualan ikan itu seperti itu. Ya, ini namanya Malin Kundang. Perkenalkan, nama saya Malin Kundang. Saya ini adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Dan saya rajin mengaji dan sekolah. Dan keseharian saya itu membantu pekerjaan ibu saya dan juga membantu ibu saya mengumpulkan kayu bakar biasanya di hutan-hutan agar ibu saya bisa masak. Karena apa? Karena nggak ada ayah. Ayah saya sudah meninggal. Jadi doakan ayah saya ya. Nah, Malin Kundang ini dia itu anak yang cerdas. Dia itu rajin mengaji, rajin sekolah, dan setiap doa, setiap pekerjaan yang dilakukan pasti diawali dengan doa. Contohnya ketika dia mau makan, dia pasti berdoa kepada Allah. Ya Allah, doanya biar ada yang tahu? Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar. Amin. Begitu pula ketika dia mau naik kendaraan, mau berangkat sekolah, itu pasti tidak lupa dengan berdoa. Jadi kalian semua harus seperti saya ya. Saya ini hafal semua doa, jangan sampai kalah sama saya. Dan yang ini adalah ibunya Malin Kundang. Jadi ibunya ini beliau sudah umur usia lanjut sekitar umur 50 tahunan. Meskipun sudah tua, tapi beliau masih semangat mencari nafkah demi si Malin karena sudah tidak ada suaminya. Dan beliau ini pekerjaannya seperti tadi yang saya sebutkan, menjadi penjual ikan. Halo, nama saya Siti. Saya pekerjaan saya adalah menjual ikan di pinggir pantai. Jadi ketika ada orang-orang dari laut
terus turun biasanya kan membagikan ikan karena hasil tangkapannya banyak. Nah itu saya membelinya, saya memintanya terus saya beli. Jadi Ibu Siti ini termasuk ibu yang baik hati banget, karena meskipun hidup kekurangan dia selalu sayang terhadap Malin. Jadi anak saya ini ketika kau tidak ada di rumah saat petang, saat maghrib, saya pasti akan mencarinya kemana-mana karena kasihan tidak ada bapaknya. Nah, selang beberapa tahun si Malin kan tumbuh dewasa, otomatis dia berpikir kalau hanya pekerjaan ini pasti tidak akan mencukupi kehidupanku dan ibuku, apalagi kalau saya sudah menikah. Saya harus inisiatif mencari pekerjaan lain. Akhirnya Malin mendatangi ibunya. Bu, saya mau izin kemana Tole? Saya mau merantau Bu. Saya kasihan sama ibu yang tiap hari jualan ikan di pinggir pantai panas-panas. Saya izin ya Bu, mau ke luar negeri, mau ikut pelaut mencari ikan. Apa kamu sudah tekad bulat nak? Apa kamu sudah mantap? Ya Bu, saya janji saya akan menjadi orang yang kaya dan sukses. Akhirnya si Malin pergi merantau keliling luar negeri untuk mencari ikan. Nah, ketika di perantauan, Malin ini bertemu seorang saudagar kaya yang memiliki anak. Anaknya namanya Zulaiha. Perkenalkan, nama saya Zulaiha. Saya ini adalah anak seorang saudagar kaya. Jadi hidup saya itu enak sekali. Apa-apa dituruti. Mau ini dituruti, mau itu dituruti. Bahkan kalau hal-hal yang mustahil, ayah saya pasti mau memberikannya karena ayah saya kaya sekali. Jadi si Zulaiha ini meskipun dia itu orang kaya, tapi hatinya itu kurang baik. Dia itu sombong dan juga sama orang miskin itu suka menghina. Nah, suatu saat si Malin bertemu dengan Zulaiha, terus dia berkenalan. Diajak kenalan, nama kamu siapa? Nama saya Zulaiha. Kamu orang sini ya? Iya, saya orang sini. Lah kamu di sini ngapain? Saya di sini bekerja mencari ikan. Tapi saya berjanji kelak akan menjadi orang yang kaya raya. Oh kebetulan ayah saya juga lagi mencari seorang pelayan yang mau ikut ayah saya mencari ikan. Akhirnya si Malin ini direkrut menjadi pelayannya bapaknya Zulaiha. Dan selama di pelayaran, si Malin ini sangat tekun. Yang akhirnya dia itu diangkat menjadi bos kapal. Dan selang beberapa tahun dia menjadi orang yang kaya. Dan karena Zulaiha ini sering sekali bertemu dengan Malin, lama-kelamaan timbul rasa cinta. Dan akhirnya Zulaiha memutuskan untuk menikahi si Malin tanpa mengetahui latar belakang si Malin. Nah, selama 3 tahun pernikahan, si Malin ini belum pernah mengenalkan ibunya kepada Zulaiha. Jadi dia itu selama menikah ya yang diceritakan tentang dirinya saja. Dan dia bercerita kalau dia itu punya orang tua, tapi orang tuanya itu kaya raya. Hidup di daerah Kalimantan dan orang tuanya itu kaya raya, katanya itu seperti itu. Terus ketika si Malin ini diajak oleh ayah Zulaiha beserta istrinya di Kalimantan, jadi itu mereka tidak sengaja turun di desanya si Malin, yang otomatis si Malin dan istrinya ini bertemu dengan ibunya.
Nah, ketika ibunya tahu kalau ada kapalnya si Malin, ibunya disusul sampai di pantai. Kemudian dia memanggil Malin, 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 ini ibu nak. Terus ketika si Malin dan istri turun dari kapal, istrinya kaget, loh siapa ini mas? Kok tiba-tiba manggil kamu anakku, anakku? Ini ibumu mas. Loh kamu siapa? Aku gak kenal kamu. Kamu itu orang miskin. Gak mungkin orang tua aku orang miskin. Akhirnya ibunya itu sedih karena si Malin sudah tidak ingat kepada ibunya. Terus ibunya kembali pulang meratapi nasib di rumah. Terus dia itu berdoa kepada Allah, ya Allah semoga anakku bisa tersadarkan, berilah dia pelajaran. Nah ketika naik ke kapal kedua orang ini, Malin sama istrinya, tiba-tiba ada badai yang begitu dahsyat sehingga kapal mereka berdua itu gonjang-ganjing. Setelah gonjang-ganjing, ternyata ada sambaran petir yang begitu dahsyat, yang akhirnya Malin ini tersambar petir dan kemudian menjadi batu. Nah itu adalah kisah tentang Malin Kundang. Nah, dimana dari cerita ini kita bisa menyimpulkan kalau kita itu menjadi anak yang baik itu sebuah kewajiban dan harus kita jalankan seumur hidup. Jadi meskipun kita sudah menikah kelak, itu kita harus tetap hormat dan mengasihi kepada ibu kita, karena ada ulama yang mengatakan anak laki-laki itu selamanya milik ibu, sementara anak perempuan kalau sudah menikah itu dia milik suaminya. Jadi cukup sekian, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.